Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Halo sahabat, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar-kabar sahabat selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang baru mampir ke channel ini jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Oke. Baik, di video kali ini saya akan mereaction video daripada channelnya Awesome Studio yang berjudul Fakta Perbandingan Indonesia dan Malaysia. Baik, di video ini kita jangan berpikir negatif dulu. Yang dimaksud dengan perbandingan ini adalah perbedaan ya guys, bukan kita membanding-bandingkan video dari videonya Awesome ini. Oke, jangan berlama-lama, kita simak saja videonya seperti apa. Ini video kayaknya menarik dah. Let's go. Batik Indo ini mah. Oke guys, ini video dari Awesome Studio ya. Ini dari Indo. Ini tuh nggak punya, Malaysia punya, Malaysia punya. Selamat datang di channel Awesome Studio. Jangan lupa di subscribe channelnya Awesome Studio, oke? Indonesia dan Malaysia ibarat Oke. uang yang mempunyai dua sisi. Di satu sisi Betul. mereka saling berlawanan, dan di Wah, sisi lain berlawanan. sebetulnya No. kedua negara ini saling membutuhkan. Dimulai Betul. dari perseteruan Reok Ponorogo yang diklaim Reok Ponorogo. Malaysia sebagai budaya mereka, kemudian dipicu dengan konflik batik serta sepak Batik bola. juga, Kedua negara ini oke. sepertinya terus-menerus akan dibandingkan dalam segi apapun. Oke. Apa saja sih perbedaan antara Indonesia dan Malaysia? Oke, perbedaan ya. Simak hanya di Versus setelah Bukannya kita pesan-pesan itu berikut membanding-bandingkan antara Indonesia dan Malaysia, karena kedua negara ini bersahabat ya, salam serumpun. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe agar Oke. channel ini lebih berkembang lagi. Lima, luas wilayah. Luas wilayah, oke. Dilihat secara kasat pada peta, luas wilayah Indonesia sudah jelas lebih besar Lebih dibanding besar. Malaysia. Malaysia dengan kedua kawasannya mempunyai luas 329.847 km persegi. Oh, oke. Jauh lebih besar dari itu, Indonesia mempunyai luas wilayah sebesar 5.455.475 km persegi. Oh. Dari wilayah sebesar Jadi itu, beda ya, dua perbandingannya sangat pertiganya jauh atau sekitar antara Malaysia dan Indonesia. Ini perbedaan wilayah. 3.444 km persegi Oke. adalah lautan. Dari angka-angka itu, Indonesia Oke. hampir 6 kali dari Malaysia loh. Dengan luas-luas tersebut, kedua negara ditinggali oleh jutaan penduduk. Luas Malaysia yang lebih kecil ditinggali oleh 30.697.000 juta jiwa berdasarkan oke. data pada tahun 2015. Sedangkan Indonesia dengan luas yang lebih besar ditinggali oleh 260 juta jiwa. Sama-sama padat ya. Yo. Empat, sumber daya alam. Sumber daya alam, oke. Sebagai negara yang berdekatan dengan iklim dan kondisi tanah yang sama, sumber daya alam antara Indonesia dan Malaysia tentu juga tak jauh beda. Oke. Dilansir dari Kompasiana, baik SDA Hayati dan non-hayati atau migas dan non-migas, perikanan, pertanian, dan perkebunan, serta bahan tambang lainnya, di darat dan di laut, Indonesia masih jauh lebih unggul. Oke. Namun semua tergantung dengan pengelolaannya yang didukung Betul. oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Tergantung dari Walaupun sumber SDM-nya daya alam ya. Indonesia Percuma sangat dong kalau melimpah, nyatanya SDA-nya tidak lebih mampu luas, mengungguli SDM-nya tidak. pendapatan Malaysia. Percuma ya. Pendapatan domestik bruto Nggak atau balance tuh PDB percuma, Malaysia guys. berdasarkan keseimbangan kemampuan belanja atau KKB Oke. pada tahun 2015 mencapai 800.169 miliar dolar Wow. dengan pendapatan per kapita sebesar 25.833 dolar.
Dibandingkan dengan PDB KKB Indonesia Oke. perkiraan tahun 2017 yang mencapai 3.257 triliun dolar, tetapi pendapatan per kapitanya hanya 12.421 dolar. Artinya, pendapatan per kapita Malaysia berdasarkan PDB KKB 2,1 kali lebih besar dibandingkan dari PDB KKB Indonesia. Tuh, penghasilannya Sedangkan lebih total PDB besar. nominal Malaysia tahun 2015 adalah 375.633 miliar dolar dengan pendapatan per kapita 12.127 dolar. Apabila dibandingkan dengan PDB nominal Indonesia pada tahun 2017 sebesar 1.015 triliun dolar, tetapi pendapatan per kapita hanya 3.870 dolar, Indonesia 3,1 kali lebih rendah dibandingkan Malaysia. Daripada lebih rendah guys Indonesia. Apakah sumber daya Wow. manusia di Indonesia lebih buruk? Buruk guys. Nomor 3, oke, lanjut. 3. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia, oke. Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang dapat memajukan sebuah negara walaupun negara tersebut tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Oke. Salah satu indeks yang menunjukkan kualitas sumber daya suatu negara ialah Indeks Pembangunan Manusia atau sering disingkat IPM. Dilansir dari beberapa sumber, Indeks Pembangunan Manusia Malaysia masih lebih unggul dari Indonesia. IPM Tetap Malaysia, Malaysia tahun lebih unggul, guys. 2013 ialah sebesar 0,773. Oke. Angka ini sedikit lebih tinggi dari Indonesia yang berada di angka 0,708 pada tahun 2017. IPM ini dapat meningkat seiring sistem pendidikan yang berhasil. Kita harus mengakui bahwa pendidikan Malaysia secara global masih lebih maju dari pendidikan Lebih Indonesia. maju guys di Malaysia itu dibandingkan Indonesia. Oke. Walaupun besaran IPM secara angka Indonesia kalah, namun ternyata secara kesenjangan Malaysia merupakan negara paling buruk. Menurut laporan UNDP dan UNHDP, Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2004, Malaysia memiliki kesenjangan tertinggi antara kaya dan miskin di Asia Tenggara, lebih besar daripada negara-negara tetangga. Laporan UNHDP menunjukkan bahwa golongan terkaya 10% di Malaysia menguasai 38,4% pendapatan ekonomi dibandingkan golongan termiskin 10% yang hanya menguasai 1,7%. Dengan koefisien Gini sebesar 46,2 yang termasuk ke dalam kelompok tinggi. Sedangkan koefisien Gini Indonesia pada tahun 2016 mencapai 39,4 termasuk ke dalam kelompok sedang. Nomor 2 guys. Oke, lanjut. 2. Sepak bola guys. Sepak bola selalu ramai apabila kedua negara ini dipertemukan dalam satu Betul lapangan. sekali, ramai Indonesia guys. selalu berharap dapat mengalahkan Malaysia di setiap ajang jika mereka dipertemukan. Namun harus diakui secara trofi Malaysia lebih unggul. Lebih unggul memang. Keunggulan Malaysia keren. ditunjukkan Jadi dengan kalau perolehan 38 saya pun medali merasa yang sudah mereka perjuangkan selama ini, kalau baik di menang ajang atau regional seri seperti dengan SEA Games negara dan juga Malaysia ajang itu internasional. bangga saya dengan Indonesia. Sementara itu, Indonesia hanya punya 18 trofi yang di dalamnya termasuk medali perak dan perunggu. Apakah harapan kalian untuk timnas Indonesia yang baru-baru ini kalah tipis dari Malaysia di ajang kualifikasi Piala Dunia? Malaysia keren memang sepak bolanya. Aduh. Oke guys, yang pertama. 1. Presiden. Presiden, oke. Mungkin eksistensi Pak Jokowi dapat memenangkan duel Indonesia-Malaysia kali ini. Pasalnya siapa sih yang gak kenal Jokowi? Bahkan namanya sudah bergema di seluruh dunia. Nama Jokowi kerap menghiasi media-media luar negeri seperti Arab, Jepang, bahkan Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pemimpin yang ramah, sederhana, dan rendah hati. Ternyata yang di Pertuan Agung Malaysia juga sering belusukan layaknya Pak Jokowi loh. Bagus tuh.
Raja baru Sultan Abdullah Riayat Bagus, ini bagus, juga ya. dikenal suka merakyat dan dermawan loh. Wah, ini Untuk kinerja sosok keduanya, kami beginilah serahkan nih, pada Sultan setiap yang masyarakat harus yang didukung merasakan penuh nih. kebaikannya. Walaupun kedua negara ini sering dibanding-bandingkan, namun kedua negara ini saling membutuhkan. Jadi, jangan sampai perbedaan memecahkan antar bangsa di Betul seluruh dunia. sekali. Kita tidak boleh membanding-bandingkan. Perbedaan bolehlah, oke. Itu saja. Oke guys, gimana menurut kalian? Seru kan? Mana yang lebih unggul dan mana yang lebih rendah? Semuanya sama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.